Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifani Zeta Purba. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil Critical Book Review pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang akan saya bahas itu bukan cuma isi buku guys, tapi juga perbandingan antara sumber belajar, analisis kritis, serta keterkaitannya dengan kondisi nyata di masyarakat, bangsa, dan negara. Kalau dibandingin ya, ada 4 buku yang saya baca. Buku utama itu Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Project Citizen, karya Osbert Sinaga, dan Apik Gandamana. Menurut saya, ini yang paling hidup, karena ngajak kita mikir kritis dan langsung dikaitkan sama masalah nyata di masyarakat. Nah, ada buku pembanding kedua, Pendidikan Kewarganegaraan, buku ajar dari Sri Suning Kusumawardhani dan tim. Ini tuh lengkap banget, sistematis juga, tapi jujur, lebih terasa teoritis dan agak kaku, jadi kurang greget kalau buat analisis realitanya. Nah, ada buku pembanding kedua, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, karya Wirnano. Ini kuat banget di teori, apalagi soal konstitusi dan negara hukum. Tapi karena terlalu fokus ke konsep, kadang kurang contoh nyata, jadi agak abstrak. Yang terakhir itu ada buku pembanding ketiga, buku Pendidikan Kewarganegaraan dari Ati Sukmawati dan Syudirman. Ini paling gampang dipahami, bahasanya ringan, tapi pembahasannya nggak terlalu dalam, jadi lebih cocok buat dasar saja. Jadi menurutku setiap buku itu memiliki kelebihan masing-masing. Ada yang kuat di praktik, ada kuat yang di teori, dan ada juga yang enak dipahami. Makanya kalau mau benar-benar ngerti, nggak bisa cuma ngandalin satu buku aja. Terus aku nemu satu hal yang penting banget, yaitu tentang nilai dan norma dalam konstitusi. Gampangnya gini, nilai itu kayak isi hati dari negara. Contohnya keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi. Sedangkan norma itu aturan nyatanya, kayak undang-undang, hak dan kewajiban kita. Jadi, nilai itu kayak ide besarnya. Norma itu aturan yang bikin ide itu jadi nyata. Dan semua itu ada di konstitusi yang jadi aturan tertinggi di negara kita. Nah, dari semua itu ada satu konsep penting, yaitu konstitualisme. Intinya, kekuasaan itu nggak boleh bebas dan seenaknya, harus dibatasi oleh hukum. Karena kalau enggak, bisa jadi semena-mena. Sekarang kita lihat contoh nyatanya. Di Indonesia, aturan sebenarnya sudah jelas. Konstitusi kita juga lengkap, tapi masalahnya masih ada korupsi, masih ada ketidakadilan. Hukum kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini yang jadi masalah. Artinya, bukan karena nggak ada aturan, tapi penerapannya yang belum maksimal. Menurut aku pribadi, jadi warga negara itu bukan cuma soal tahu teori, tapi lebih ke gimana kita menjalani nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Kayak taat aturan, nggak nyerobot hak orang, peduli sama lingkungan sekitar. Hal-hal kecil ini justru paling penting banget. Jadi kesimpulannya, belajar kewarganegaraan itu bukan cuma buat nilai atau tugas, tapi buat bekal hidup kita juga sebagai warga negara. Karena negara yang baik itu dimulai dari warganya. Oke, mungkin segitu dulu dari aku. Makasih udah nonton dan see you next time.